Hey guys, what's up, Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA di konten draw story, art story atau apapun itu yang nggak tahu juga ini konten apa. Intinya aku akan bercerita tentang kasus psikopat, kisah-kisah horor, misteri dan lain-lain. Dan akan ada gambar ilustrasinya yang dibuat oleh tim Rudy WFA secara original ya. Jadi hampir semua gambar yang ku tunjukkan itu adalah gambar yang dibuat sendiri. Dan sebagiannya akan aku ambil dari Google, tapi hampir semuanya itu gambar sendiri sih. Jadi ya begitulah. Dan untuk konten hari ini aku akan bercerita tentang kasus psikopat ya. Aku nggak tahu terakhir kali aku bahas tentang apa. Kayaknya tentang hantu ya. Kasus pesawat hilang kalau nggak salah ya. Ada hantu Herlina juga. Dan untuk konten hari ini kita akan bahas tentang psikopat. Dan psikopat ini berasal dari negara Jepang. Kalau nggak salah kejadiannya itu terjadi pada tahun 2007. Sudah sekitar 15 tahun yang lalu lah. Dan ini cukup menarik sekali kasusnya menurutku ya. Karena ada seorang pria di Jepang bernama Tatsuya. Dan Tatsuya ini melakukan kasus ya membunuh seseorang gitulah ya. Kemudian dia tuh melarikan diri jadi buronan. Tapi hebatnya dia tuh bisa mengelabui polisi ya. Jadi dia tuh kayak mengoperasi wajahnya sendiri. Dioperasi berkali-kali dan dia tuh mengubah identitasnya. Ya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Nanti kalian tidak penasaran lagi dengan isinya. Kita akan langsung saja mulai ceritanya. Let's go. Cerita ini akan kita mulai dengan memperkenalkan seorang wanita bernama Lindsay Ann Hawker. Aku nggak tahu nyebutnya benar atau tidak, nanti aku tulis saja. Lindsay ini merupakan seorang mahasiswi teladan yang sangat berprestasi. Bahkan dia dinobatkan sebagai mahasiswi terbaik di jurusan biologi dari Universitas of Leeds. Di pertengahan tahun 2016 sebelum Lindsay mendapatkan gelar masternya, dia ingin mencoba hal baru. Jadi dia tuh kayak pengen liburan ke negara Jepang, sekaligus dia ingin bekerja di sana kayak ya liburan sambil kerja lah. Dan dia bekerja di sebuah perusahaan besar bernama Noppa Group. Noppa Group sendiri merupakan sebuah perusahaan pengajar bahasa Inggris yang sangat terkenal di Jepang. Jadi karena Lindsay ini bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, jadi dia bekerja di sana sebagai seorang pengajar lah, kayak guru di sana ya. Singkat cerita, 6 bulan setelahnya Lindsay ini masih bekerja di perusahaan Noppa Group. Dan tampaknya Lindsay sangat nyaman di sana. Dia betah tinggal di negara Jepang. Jadi dia pengen tinggal di sana lebih lama lagi. Jadi dia masih bertahan di perusahaan Noppa Group. By the way, Lindsay ini tinggal di sebuah apartemen. Tidak disebutkan nama apartemennya dan tidak sebutkan juga di kota mana ya. Kehidupan Lindsay di sana tampak normal-normal saja selama 6 bulan belakangan. Tidak ada terjadi hal-hal yang aneh. Jadi kehidupannya paling kayak pergi kerja, pulang lagi ke apartemen gitu-gitu aja terus ya. Hingga pada suatu hari, pada suatu sore ketika Lindsay ini sedang pulang bekerja gitu. Jadi dia tuh menggunakan sepeda pulang kerja dan tiba-tiba dia dihentikan oleh seorang pria aneh, pria asing gitulah ya. Dan pria itu adalah Tatsuya. Tatsuya ini menghentikan Lindsay yang sedang menggunakan sepeda dan dia mengaku dia adalah murid dari Lindsay. Jadi Lindsay itu memiliki banyak sekali murid di perusahaan itu ya. Dan dia sangat hafal sekali wajah-wajah dan nama-nama dari murid-muridnya. Jadi dia tahu kalau si Tatsuya ini berbohong, dia bukan muridnya gitu. Dan karena takut, Lindsay ini pun akhirnya langsung mengendarai sepedanya lagi dan bergegas meninggalkan si Tatsuya. Namun Tatsuya tidak menyerah sampai di situ. Dia langsung mengejar si Lindsay itu. Dia bahkan mengikuti Lindsay sampai ke apartemennya ya. Jadi dia tuh ya dari situ aja kelihatan kalau dia tuh seorang psikopat gitu ya. Aneh banget ngejar orang kayak gitu ya sampai ke apartemennya. Dan setelah sampai di apartemen, si Lindsay ini akhirnya menyerah. Dia langsung berkata kepada Tatsuya kalau dia tuh tahu kalau kamu itu bukan muridku gitu loh. Aku tahu kamu berbohong gitu. Akhirnya si Tatsuya pun mengakui kalau dia berbohong dan dia mengatakan kalau dia ingin belajar bahasa Inggris dari Lindsay. Jadi dia entah bagaimana caranya si Tatsuya ini mengetahui kalau Lindsay ini seorang pengajar bahasa Inggris yang ada di perusahaan Noppa Group. Lindsay kemudian dengan tegas menolak tawaran Tatsuya sebagai guru private bahasa Inggrisnya dengan alasan si Tatsuya ini
pria yang aneh dan dia nggak berani gitu karena takutnya Tatsuya akan macam-macam. Namun ternyata si Lindsay akhirnya menerima tawaran itu setelah Tatsuya ini menawarkan uang dalam jumlah yang banyak. Jadi dia kayak nawarin sekitar 400.000 per jam. Karena Lindsay ini berada di negara orang, jadi dia tuh butuh banget uang ya. Jadi dia dengan terpaksa menerima tawaran tersebut karena bayarannya sangat besar. Tapi dengan satu syarat, yaitu proses pengajarannya harus berada di kafe atau di tempat umum ya. Nggak boleh di ruang apartemen, nggak boleh di kamar. Pokoknya harus di tempat umum. Jadi sejak awal Lindsay ini punya firasat buruk tentang Tatsuya, tapi dia terpaksa harus mengambil pekerjaan itu. Setelah berbincang-bincang lagi, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan kegiatan les itu di sebuah coffee shop. Dan sebelum pulang si Tatsuya ini memberikan sebuah kertas yang mana di kertas itu ada sebuah gambar apa ya? Gambar sketsa gitu ya, gambar sketsa wajahnya si Lindsay. Dan di situ dia juga mencantumkan nomor telepon, email dan alamatnya gitulah ya. Dan di situ Lindsay sangat kaget karena dia ngelihat ada gambar wajah sketsanya gitu di gambar itu. Berarti kan si Tatsuya ini sudah lama menguntit dia sampai dia tuh bisa menggambar wajahnya. Singkat cerita, akhirnya pada tanggal 20 Maret tahun 2007, sesuai perjanjian mereka akhirnya bertemu di coffee shop tersebut. Dan mereka akhirnya melakukan kegiatan belajar ya. Jadi si Lindsay ini mengajari Tatsuya bahasa Inggris mulai dari dasar gitu. Dan setelah mengajari Tatsuya kurang lebih sekitar 1-2 jam, akhirnya les itu pun berakhir. Namun ketika sudah mau pulang, si Tatsuya ini mengatakan kalau dia lupa membawa uang bayaran kepada Lindsay ini ya. Jadi dia mengatakan kalau uangnya itu ketinggalan di apartemennya. Dan kebetulan apartemennya itu nggak jauh dari lokasi coffee shop itu. Jadi si Tatsuya ini pun akhirnya mengajak Lindsay untuk ke apartemennya untuk mengambil uang bayaran dari les itu ya. Karena selama proses pengajaran itu si Tatsuya sangat baik dan dia juga tampak seperti orang-orang biasa. Jadi si Lindsay ini perlahan-lahan mulai percaya kepada Tatsuya. Oleh karena itu Lindsay setuju untuk mendatangi apartemennya Tatsuya untuk mengambil uang bayaran les. Mereka berdua menaiki taksi untuk menuju ke apartemennya Tatsuya. Dan sesampainya di sana, si Lindsay ini mengatakan kepada supir taksi itu untuk menunggu di bawah karena ini tidak akan lama gitu. Jadi supir taksinya stay di situ menunggu si Lindsay ini turun ke bawah lagi. Namun setelah menunggu selama berjam-jam, ternyata Tatsuya maupun Lindsay ini tidak ada yang kembali ke taksi tersebut. Oleh karena itu si supir taksi akhirnya memutuskan untuk pergi dan mencari penumpang lain. Dan dia tidak memikir aneh-aneh karena dia tuh mengira kalau Lindsay dan Tatsuya itu adalah pasangan. Untuk informasi tambahan aja, jadi hari itu si Lindsay ini bekerjanya tuh dari sore sampai malam ya. Makanya dia free dari siang sampai sore. Makanya waktu itu dia gunakan untuk mengajari si Tatsuya. Namun setelah si Lindsay ini memasuki rumahnya Tatsuya, dia dikabarkan tidak kembali ke apartemennya. Dan dia juga dikabarkan tidak masuk kerja. Padahal Lindsay ini adalah orang yang sangat teladan. Dia nggak pernah libur kerja sama sekali ya. Namun pada hari itu dia tuh nggak kerja, jadi teman-temannya tuh bingung, nih Lindsay kemana gitu. Mereka mengecek apartemennya, tapi ternyata dia nggak ada di apartemen juga. Dan ternyata keesokan harinya Lindsay ini tidak masuk kerja lagi. Jadi udah 2 hari dia nggak masuk kerja, dan di apartemennya dia juga nggak ada gitu. Oleh karena itu pihak perusahaan Nova Group kemudian menghubungi orang tuanya Lindsay yang ada di Inggris. Mereka menanyakan tentang keberadaan Lindsay, apakah orang tuanya ini tahu. Namun orang tuanya mengatakan kalau mereka tuh nggak tahu di mana Lindsay berada dan tidak ada kabar juga, tidak bisa dihubungin sama sekali Lindsay-nya. Jadi pihak perusahaannya bingung, orang tuanya juga bingung Lindsay ini kemana. Karena sudah 2 hari menghilang tanpa kabar, teman-teman Lindsay pun sangat khawatir dengan Lindsay ini ada di mana gitu. Jadi si Lindsay ini punya 2 teman yang tinggal di apartemen yang sama. Dan 2 temannya ini kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa Lindsay sudah menghilang selama 2 hari. Dan teman-temannya ini pengen polisi untuk menyelidiki kemana hilangnya si Lindsay gitu. Jadi kedua teman Lindsay itu mengetahui kalau Lindsay itu terakhir kali bertemu dengan Tatsuya. Dan setelah bertemu dengan Tatsuya, dia tidak pernah kembali lagi. Jadi
Jadi dari kesaksian itu polisi sudah mendapatkan petunjuk tentang kemana hilangnya si Lin Seo. Mereka harus mencari tahu siapa itu si Tatsuya dan di mana mereka bertemu. Singkat cerita, para polisi kemudian memeriksa CCTV yang ada di coffee shop tempat si Lin Seo dan si Tatsuya ini bertemu. Dan ternyata benar saja si Lin Seo ini pergi dengan Tatsuya setelah selesai les. Selain itu, para polisi juga mendapatkan petunjuk lain. Jadi kalau kalian masih ingat, tadi saya mengatakan sebelum Tatsuya itu pulang dari apartemennya Lin Seo, Tatsuya itu memberikan sebuah kertas, ya, kertas yang ada gambar sketsa dari wajah Lin Seo, dan di situ ada nomor teleponnya Tatsuya, emailnya Tatsuya, dan juga alamat apartemennya si Tatsuya. Jadi mungkin si Lin Seo ini tidak sengaja meninggalkan itu di cafe shop itu ya, atau memang dia sengaja meninggalkannya karena dia curiga dengan Tatsuya. Dan dengan petunjuk itu, para polisi pun akhirnya bisa menemukan apartemen si Tatsuya dengan sangat mudah. Dua polisi akhirnya ditugaskan untuk mendatangi apartemennya Tatsuya. Sesampainya di sana, dua polisi itu pun langsung mengetuk pintu apartemennya Tatsuya. Namun mereka tidak mendapatkan respon apapun. Untungnya pada saat itu ada tetangganya Tatsuya yang memperbolehkan polisi itu untuk memeriksa rumahnya Tatsuya dari balkonnya. Setelah mengintip dari balkon, para polisi pun melihat ada bayangan seorang pria yang ada di apartemennya Tatsuya. Mereka pun menyadari bahwa Tatsuya ada di dalam apartemen tersebut. Sebenarnya dua polisi itu ingin langsung mendobrak apartemennya Tatsuya, tapi mereka tuh takut kalau Lin Seo itu sedang disekap oleh Tatsuya. Oleh karena itu mereka langsung meminta bantuan ke pusat. Dan tanpa diduga sebelum pintunya didobrak, Tatsuya ini malah membuka pintunya sendiri dan kemudian dia melarikan diri. Dan anehnya dia tuh berhasil kabur dari para polisi itu. Kemungkinan pada saat itu para polisi tidak begitu fokus kepada si Tatsuya, melainkan kepada si korban yaitu Lin Seo. Ketika para polisi menggeledah apartemennya si Tatsuya, mereka akhirnya menemukan tubuh Lin Seo dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Tubuhnya berada di sebuah bed up tanpa menggunakan busana, dan setengah tubuhnya itu sudah terkubur oleh tanah dan juga pasir, dan tampaknya tanah itu sudah dicampur dengan cairan yang mempercepat proses pembusukan. Jadi tampaknya si Tatsuya ini mengubah bed up itu menjadi sebuah pot tanaman gitulah ya. Dan tubuhnya Lin Seo itu dikubur di tanah dan pasir di situ. Kemudian di atasnya ditanam bibit-bibit tanaman ya. Jadi kayak pot sungguhan gitu. Namun pupuknya adalah tubuh manusia. Ketika Lin Seo ditemukan oleh polisi, kepalanya itu sudah botak karena rambutnya dicukur oleh Tatsuya. Selain itu, para polisi juga menemukan banyak sekali rambut palsu di apartemennya Tatsuya. Dan itu juga menjelaskan kenapa rambutnya si Lin Seo itu botak, karena sudah dicukur oleh Tatsuya. Para polisi pun takut kalau Tatsuya ini akan menyamar menjadi orang lain ketika dia berada di keramaian. Oleh karena itu, polisi langsung menyebarkan fotonya Tatsuya sebagai orang yang dicari oleh polisi atau buronan gitulah ya. Setelah mayat Lin Seo ditemukan, para polisi kemudian melanjutkan pencarian si Tatsuya. Mereka kemudian mencari tahu latar belakang dari Tatsuya ini, siapa orang tuanya, siapa keluarganya, dan siapa dia sebenarnya gitu. Dan ternyata orang tuanya Tatsuya ini adalah orang yang mapan gitu. Jadi ayah Tatsuya itu merupakan seorang dokter bedah dan ibunya seorang dokter gigi. Jadi keduanya itu dokter. Para polisi kemudian menginterogasi orang tuanya Tatsuya dan menanyakan beberapa hal. Orang tua Tatsuya pun kemudian menjelaskan bahwa ketika Tatsuya ini masih muda, dia sangat ingin sekali menjadi seorang dokter bedah, sama seperti ayahnya. Namun cita-cita itu pun akhirnya pupus karena Tatsuya tidak diterima di jurusan itu. Dan setelah itu Tatsuya ini ganti-ganti jurusan, kayak pindah-pindah jurusan gitulah ya. Dan kemudian dia akhirnya menyelesaikan sarjananya pada jurusan budidaya tanaman kebun. Makanya si Tatsuya ini ingin menguraikan tubuhnya Lin Seo dengan tanah dan juga cairan pengurai gitu. Nah, kembali ke cerita tadi, setelah Tatsuya lulus pada tahun 2005, ternyata dia tuh menjadi pengangguran ya. Jadi dia tuh beban orang tua, walaupun dia itu sarjana, ternyata dia tidak bekerja gitu. Dan dia masih dikirimi uang oleh orang tuanya karena kedua orang tuanya itu sangat mapan. Keduanya dokter gitu. Setelah mengetahui latar belakangnya si Tatsuya, para polisi kemudian mengecek catatan kriminal dari Tatsuya. Dan ternyata Tatsuya
Tatsuya ini sudah pernah melakukan 2 tindakan kriminal. Pertama dia itu mencuri, kemudian yang kedua itu dia melakukan pelecehan seksual. Namun meskipun sudah melakukan 2 tindakan kriminal, ternyata Tatsuya tidak mendapatkan hukuman apapun. Hal itu dikarenakan sang ayah membayar tebusan sebesar 10.000 US dollar. Nah, yang menarik dari kasusnya Tatsuya ini adalah pada proses pencariannya Tatsuya. Karena Tatsuya ini ternyata sangat sulit sekali untuk ditemukan. Padahal fotonya itu sudah dipajang di mana-mana sebagai buronan polisi. Tapi anehnya Tatsuya ini tidak juga ditemukan. Dan ternyata Tatsuya ini telah melakukan operasi wajahnya. Jadi dia tuh ngoperasi wajahnya sendiri gitu. Kayak misalnya ada tahi lalatnya dia hilangin. Kemudian pipinya kayak dikurusin gitu-gitu lah ya. Matanya, kelopaknya. Jadi dia mengoperasi wajahnya sendiri tanpa pergi ke klinik ya. Dan dia menggunakan banyak sekali identitas. Jadi namanya banyak banget. Mungkin Nobita, Giant, Doraemon, nah gitu-gitu lah ya. Pokoknya nama-nama Jepang gitu. Jadi dia tuh menggunakan banyak nama-nama dan dia juga berpindah-pindah tempat ya. Jadi dia tidak di satu kota aja, dia berpindah tempat dan di setiap tempat dia itu menggunakan identitas yang baru dengan wajah yang baru. Selama proses pencariannya Tatsuya sering tinggal di dalam hutan dan dia juga sering menempati bangunan atau rumah-rumah kosong yang sudah terbengkalai. Jadi dia tinggal di situ dan dia bahkan pernah tinggal di sebuah bunker beton yang sudah tidak terpakai gitu ya. Kayaknya itu bekas peninggalan peperangan gitu. Jadi dia tuh tinggal di dalam sana dan tidak ada yang mengetahui identitas Tatsuya sebagai orang yang dicari oleh polisi. Namun Tatsuya ini tidak terus-terusan bersembunyi. Dia tuh cuma numpang tinggal aja kayak di rumah kosong, di bangunan kosong, atau di bunker itu tadi yang aku kasih tahu tadi. Atau dia juga sering tidur di hutan. Jadi dia tuh nggak sembunyi di sana, tapi cuma numpang tidur aja. Nah, kegiatan sehari-harinya Tatsuya itu selalu berganti-ganti. Jadi dia tuh pernah menjadi kuli bangunan. Jadi dia berbaur dengan masyarakat dan ya mengaku sebagai perantauan dari luar kota gitu. Jadi dia tuh pergi ke suatu daerah dan menjadi kuli bangunan di sana. Dia juga pernah bekerja di sebuah internet cafe yang ada di Osaka dan dia di sana sebagai tukang bersih-bersih gitu lah ya. Jadi banyak banget pekerjaannya Tatsuya ini selama melarikan diri dan rata-rata itu dia bekerjanya tidak lama, mungkin kayak sebulan 2 bulan dia udah pindah lagi karena takut ketahuan oleh polisi. Nah, uang yang dia hasilkan dari pekerjaan-pekerjaannya tersebut dia gunakan untuk mengoperasi wajahnya lagi. Jadi tadi saya katakan bahwa Tatsuya ini mengoperasi wajahnya sendiri, tapi itu hanya untuk pertama kali aja. Jadi dia mengoperasi wajahnya supaya kalau dia pergi ke klinik atau ke rumah sakit operasi gitu, dia tuh tidak dikenali sebagai Tatsuya karena dia sadar bahwa wajahnya itu sudah ada di mana-mana dan dia dicari oleh polisi. Para polisi yang mencari Tatsuya sebenarnya sudah merasa putus asa karena selama 2 tahun pencarian Tatsuya ini tidak juga ditemukan, bahkan nggak ada petunjuknya sama sekali ya. Jadi sangat gila sekali si Tatsuya ini ya. Dia bisa melarikan diri dari polisi selama lebih dari 2 tahun. Bahkan saking putus asanya, polisi ini memberikan hadiah kepada siapapun yang melaporkan keberadaan Tatsuya. Jadi polisi menghadiahkan uang sebesar 10 juta yen bagi siapapun yang menemukan Tatsuya. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan terjatuh juga. Dan peribahasa ini ternyata berlaku kepada si Tatsuya. Sehebat apapun dia bersembunyi, sehebat apapun dia menyamar, dia akhirnya ketahuan juga. Pada bulan Oktober tahun 2009, Tatsuya ini kembali ke Osaka untuk melakukan operasi plastik lagi. Namun staf dari klinik bedah tersebut mampu mengidentifikasi wajah Tatsuya. Jadi ketika Tatsuya itu sudah dioperasi wajahnya gitu, di-scan gitu lah ya, si stafnya itu menyadari bahwa ada yang aneh dari wajahnya Tatsuya. Dan dia tuh menyadari bahwa wajahnya Tatsuya sudah dioperasi berkali-kali. Dari situ muncul kecurigaan dari staf tersebut. Kemudian staf tersebut mencari gambar wajah Tatsuya yang sudah disebarkan oleh polisi. Kemudian staf itu mencocokkan kedua wajah tersebut. Yang mana kalau dia lihat, wajah Tatsuya itu kalau tidak diubah gitu ya, wajahnya sama persis dengan wajah Tatsuya yang dicari oleh polisi. Dari situ akhirnya staf
tapi ini langsung melaporkan kepada polisi bahwa dia menemukan Tatsuya. Sedangkan Tatsuyanya itu sedang dioperasi ya, jadi dia nggak tahu kalau dia tuh sudah dilaporkan oleh staf tersebut. Dan akhirnya pada hari itu juga Tatsuya pun berhasil diamankan oleh polisi. Katanya dia membunuh Lindsay karena mencekik lehernya supaya Lindsay ini tidak berteriak terus gitu. Tapi ternyata setelah dicekik dia malah meninggal dunia. Dan tentu saja pengakuan itu tidak diterima sama sekali dan diduga si Tatsuya itu berbohong. Setelah melakukan proses persidangan, akhirnya Tatsuya pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jadi dia tidak dijatuhi hukuman mati ya, padahal itu harusnya hukuman mati. Namun sayangnya kalau di Jepang, kalau ada seseorang yang melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan, dia tuh tidak bisa dihukum mati karena ada peraturannya ya. Kecuali dia sudah melakukannya lebih dari 1 kali, entah 2 kali, 3 kali, pokoknya lebih dari 1 kali, baru dia bisa dihukum mati. Oleh karena itu Tatsuya hanya menerima hukuman seumur hidup penjara, dan itu sebenarnya sudah sangat berat juga ya. Nah uniknya selama berada di dalam penjara, ternyata Tatsuya ini menulis sebuah buku yang berjudul Until I Was Arrested. Atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah Sampai Saya Tertangkap. Buku itu bercerita tentang apa yang telah dia lakukan selama 2,5 tahun dicari oleh polisi. Dan bagaimana cara dia mengelabui polisi dengan mengubah identitasnya dan mengubah wajahnya dengan operasi plastik. Dan buku tersebut kemudian diterbitkan dan kemudian dijual ya. Dan ternyata buku itu mendapatkan royalti yang sangat besar sekali karena pada saat itu banyak masyarakat Jepang yang penasaran dengan kasus dari Tatsuya. Mengetahui bahwa bukunya menjadi sangat viral sekali, Tatsuya kemudian menawarkan semua royalti bukunya kepada keluarga dari Lindsay. Namun pihak keluarga Lindsay menolaknya mentah-mentah ya, karena bagaimanapun juga Tatsuya itu telah membunuh anak mereka. Saking terkenalnya buku tersebut bahkan diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2013. Kalian bisa tonton sendiri filmnya karena di film itu menjelaskan lebih detail daripada cerita yang saya sampaikan ini, karena ini hanyalah cerita singkatnya saja. Dan sepertinya cukup sampai di sini dulu untuk cerita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye bye.